Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrolin tentang, ya ini gue ambil dari United District ya, di mana ada cuplikan wawancara dari Christian Eriksen. Seperti biasa akan gue artikan dulu, nanti akan gue kasih opini setelahnya ya, insya Allah. Oke. Eriksen memberikan komentar karena dia sempat dilabelin ya sebagai Juan Mata yang baru. Sekarang dia ini dibandingkan dengan seorang Paul Scholes, di mana Juan Mata dan Paul Scholes gaya bermain posisinya pun juga berbeda. Eriksen mengatakan di dalam sepak bola secara umum ya, secara kulit kurang lebih, ini memperlihatkan bagaimana perubahannya cukup cepat. Tentu saja ini sangat baik, sangat luar biasa dibandingkan dengan mereka. Tapi Anda harus bisa menciptakan gaya Anda sendiri dan nama Anda sendiri. Saya sangat beruntung, saya pernah bermain menghadapi Paul Scholes. Dia adalah pemain yang bagus dan saya sangat happy dibandingkan dengan dirinya. Seperti pemain yang lain ya, saya dulu adalah orang yang duduk dan juga membaca tentang apa yang terjadi di Manchester United. Ini adalah klub yang sangat besar, ya. Dan tidak ada yang tidak tahu brand Manchester United. Anda bisa melihat seberapa besar ini ditulis, cerita dari ya satu dan yang lainnya dalam hal bagus dan juga hal yang tidak bagus. Tapi ketika Anda merupakan bagian dari cerita tersebut, Anda akan berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya dan apa yang tidak benar. Apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak dipercaya. Saya telah bermain di banyak posisi ya, di waktu yang sangat singkat. Menjadi sedikit striker, lalu turun menjadi gelandang bertahan. Dan di beberapa pertandingan sekarang ini saya bermain sebagai nomor 8 dan ini bisa masuk dengan cukup baik ya untuk saya. Itu tadi wawancaranya dan sekarang akan gue bahas ya. Ya tentu saja ketika Juan Mata pensiun, ini sebenarnya bagi Sobat Football United, lagi-lagi yang mengikuti Football United, gue sempat setelah pertandingan menghadapi Brentford dari Old Trafford musim lalu, gue bikin review. Gue masih ingat tuh di depan Old Trafford, hujan-hujan malam, gue menyaksikan langsung Christian Eriksen. Gue melihat bagaimana cara dia bermain, bahkan sebelum dia bermain ya, bagaimana seisi stadion lah, atmosfer ini menyambut dalam tanda kutip ya, melihat dan juga memberikan reaksi terhadap Christian Eriksen. Ini menurut gue luar biasa. Kombinasi di dalam dan di luar lapangan pada saat itu sangat luar biasa, sehingga setelah pertandingan gue berharap Christian Eriksen datang ke Manchester United, didatangkan oleh klub, dan akhirnya ini terjadi. Pada saat itu mungkin juga beberapa Sobat Football United atau fans Manchester United ya berpikir kalau ya Christian Eriksen akan bermain di nomor 10, Bruno Fernandes akan bergeser di sebelah kiri. Tapi ternyata tidak demikian. Sekarang ditempatkan di nomor 8 dan bisa tampil dengan cukup baik. Tentu saja pada saat itu kita masih berharap, atau gua paling tidak berharap, Frenkie de Jong akan datang. Tapi karena akhirnya batal ya, ternyata solusinya ada di seorang Christian Eriksen. Solusi dari pemain seharga 85 juta ya kan, ternyata didapatkan oleh pemain dengan harga 0 euro, yaitu adalah Christian Eriksen. Sempat ditampilkan di beberapa posisi striker ya kan, striker bayangan katakanlah, nomor 10, nomor 6 dan sekarang nomor 8, di mana dia sendiri mengakui dia sangat menikmati di posisi nomor 8. Balik lagi ke Juan Mata, pada saat itu Juan Mata akan selesai di Manchester United. Gue juga berpikir dia yang akan menggantikan posisi dari Juan Mata, artinya akan sebagai backup seorang Bruno Fernandes, dengan sesekali mungkin dimainkan secara bersama, karena ketika menghadapi Brentford, Juan Mata dan Bruno Fernandes tampil bersama dan cukup baik pada saat itu. Ternyata lagi-lagi tidak, dan menurut gue ini menunjukkan dua hal. Nomor satu adalah bagaimana fleksibelnya seorang Christian Eriksen bisa bermain di beberapa posisi dengan baik ya. Dimana di Brentford dia banyak bermain di nomor 10 dan juga sayap kiri. Tapi kali ini dimainkan di posisi nomor 8, dia bisa bermain dengan cukup baik. Nomor 2 tentu saja Erik ten Hag bisa secara jeli, bisa secara teliti dan cerdik juga
memberikan posisi yang baru kepada, dalam tanda kutip yang baru ya, karena tidak sering Christian Eriksen bermain di posisi ini, tapi Erik ten Hag bisa memberikan posisi ini, dan Christian Eriksen bisa bermain sampai dengan sejauh ini di kapasitas tertingginya, bisa membawa tim, bisa menjadi pemain yang vital. Nah, dua faktor tersebut menurut gue cukup baik ya, paling tidak sampai dengan sejauh ini. Dan apakah dia dibandingkan dengan Paul Scholes sebelumnya Juan Mata? Dengan Paul Scholes menurut gue dalam tanda kutip wajar. Kenapa? Karena memang visi cara dia bermain, kualitas umpannya juga cukup excellent, cukup baik. Wajar tentu saja ini juga menunjukkan bagaimana Manchester United atau fans Manchester United ya ini merindukan sosok pemain seperti Paul Scholes yang lama tidak ada di Manchester United. Artinya pemain dengan visi yang bagus, kualitas umpan yang baik, membaca permainan yang bagus juga, yang sampai sejauh ini menurut gue mungkin levelnya masih belum, tapi tidak ada pemain yang mendekati paling tidak ya. Atau mungkin Christian Eriksen adalah bisa dikatakan pemain yang paling dekat dengan Paul Scholes setelah eranya Sir Alex Ferguson. Kalau gue melihat beberapa gelandang Manchester United di lini tengah ya, memang ada nama-nama besar, nama-nama bagus. Bastian Schweinsteiger pernah ada di sana, dan nama-nama lain, Michael Carrick juga kan. Tapi sekarang tentu saja setelah itu kita, atau gua paling tidak merindukan pemain dengan kualitas bagus, visi yang oke, kualitas umpan yang oke juga. Dan ini sekarang ada seorang Christian Eriksen. Jadi menurut gua dalam tanda kutip wajar ya dibandingkan dengan seorang Paul Scholes. Dia juga tahu bagaimana itu bermain atau berada di klub sebesar Manchester United, di mana dia tadi juga mengatakan ya tentang masalah berita dan lain-lain, dan harus dicari kebenarannya. Dia bisa memilah mana yang harus dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya. Dan menurut gue ini menunjukkan memang kematangan dari sang pemain. Pengalaman itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah pemain-pemain muda atau pemain yang baru pertama kali datang ke Premier League, sekalipun mungkin secara kualitas di liga sebelumnya, di klub sebelumnya ini tampil dengan cukup baik, tapi banyak yang susah beradaptasi di Premier League ya, karena ya hal-hal demikian yang non teknis ini tadi. Dan tentu saja hal-hal non teknis seperti ini berpengaruh ke penampilan di atas lapangan. Kabar berita di media, di sosial media tentang berita A, B, C terkait dengan klub ya. Kalau seandainya pemain ini tidak punya pengalaman, artinya tahu memilah begitu ya, dan ya menelan mentah-mentah, bukan tidak mungkin efeknya akan buruk. Dressing room akan pecah, hubungan harmonisasi antar sama pemain dan sama pelatih ini bisa juga menjadi buruk. Dan tentu saja butuh pengalaman di sana. Dan Christian Eriksen dengan komentarnya ini menunjukkan memang betul dia punya pengalaman untuk hal tersebut. Bisa jadi sampai dengan saat ini dia merupakan salah satu rekrutan terbaik Erik ten Hag ya di musim panas lalu kaitannya dengan Manchester United, karena efeknya bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, di dressing room, menurut gue sampai sejauh ini cukup positif dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Dan seperti gue bahas di video-video gue sebelumnya, yang gue khawatirkan adalah ya kalau dia tidak bisa bermain, dia cedera, dia absen, dia kartu kuning, dia yang lain-lain, artinya dia tidak bisa bermain, dia kelelahan ya kan, karena jadwal yang ketat. Manchester United belum ada nih pemain yang paling tidak gapnya tidak cukup jauh dengan Christian Eriksen, sehingga kalau dia tidak bermain ya gue khawatirkan akan memberikan masalah ya dalam tanda kutip bagi permainan Manchester United di atas lapangan. Harapan gue tentu saja Erik ten Hag harus bisa memberikan atau ya mencari solusinya, tidak hanya dengan mendatangkan pemain baru, tapi bagaimana bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi, sehingga gap dengan seorang Christian Eriksen ini bisa semakin dekat, semakin kecil. Kurang lebih demikian membahas tentang komentar Christian Eriksen. Oh yang terakhir tadi soal dia bermain di beberapa posisi, ini menunjukkan, ya gue udah katakan ya, di fleksibelnya dia, ini menunjukkan juga bagaimana ya pemain ini pemain yang bagus, pemain yang luar biasa, karena tidak banyak tentu saja pemain yang bisa bermain baik di beberapa posisi. Kurang lebih demikian. Sekali lagi, bagaimana pendapat Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, lancar-lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.